Em, Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Fikri Pradana. Saya mahasiswa Teknik Elektro Universitas Al-Azhar Indonesia, angkatan 2018. Nah, di sini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana kita menggunakan salah satu software yang biasa digunakan. Lalu aplikasinya untuk apa sih, kayak gitu kan. Nah, software yang saya pakai ini adalah sebelumnya izinkan saya share screen. Oke, nah ini adalah software yang saya pakai. Software yang saya pakai itu adalah MATLAB. Nah, MATLAB ini biasa dipakai oleh mahasiswa-mahasiswa teknik khususnya. Untuk apa sih biasanya MATLAB itu dipakai untuk apa sih? Banyak sih kegunaannya. Yang paling saya rasakan itu biasanya MATLAB itu dipakai untuk melakukan simulasi. Simulasi dalam bentuk apapun gitu. Memecahkan salah satu fungsi, fungsi matematika dalam artian luasnya, lalu mensimulasikan bentuk-bentuk digital gitu. Nah, tapi kan kita pengen tahu kan arti MATLAB itu apa. Nah, MATLAB itu adalah sebuah komputasi numerikal dan bahasa pemrograman. Nah, berarti kan bahasa pemrogramannya itu cukup tinggi kan. Nah, kayak gitu. Lalu yang akan saya jelaskan di sini yaitu mengenai bagaimana sih kalau kita membuat modulasi AM atau amplitude modulasi. Seperti yang kita tahu bahwa AM modulasi adalah suatu sistem memodulasi sinyal frekuensi tinggi dengan mengubah amplitudenya tanpa mengubah frekuensi gitu. Jadi dia punya amplitude yang banyak tapi frekuensinya bukan yang banyak ya. Dia punya amplitude yang berbeda-beda tetapi frekuensinya tetap sama gitu. Nah, sekarang kita coba melakukan simulasinya sedikit gitu. Nah, tampilan di awal tuh bakalan seperti ini MATLAB. Ini ada home, plot, apps, editor, publish, dan view. Nah, biasanya kalau kita mau buat, itu kita pilihnya editor, lalu kita pilih new gitu. Pilih new, lalu tampilannya seperti ini nih. Nah, kebetulan saya sudah mempelajari di mata kuliah lain, ataupun saya juga sudah searching-searching dan browsing gitu. Serta dapat pembelajaran juga dari mata kuliah praktikum telekomunikasi mengenai amplitude modulasi gitu. Nah, di sini saya akan coba melakukan codingannya. Oke, nah ini adalah hasil codingannya, di mana saya pakai frekuensi sampelnya itu 1000, lalu saya pakai time-nya itu antara 0, 2, sampai dengan 1. Lalu ini yang rumus yang kita pakai, bahwa kita tahu kan kalau AM modulation itu adalah cos 2 dikali Pi dikali 50, ini adalah angka yang saya pilih gitu. Ini variabel. Terus time-nya ditambah cos 2 dikali Pi dikali 65, ini juga variabel, dikali T gitu. Lalu sini udah saya berikan keterangan, ini untuk time domain, ini frekuensi domain, lalu ini ada amplitude modulation yang DSB-nya, lalu ini adalah AM modulation yang konvensional. Biar kita tahu nanti bedanya di mana antara DSB sama konvensional, kayak gitu. Nah, lalu bagaimana sih kita menunjukkan hasil grafiknya gitu, atau bagaimana kita menunjukkan sinyalnya? Ya kita bisa lihat dengan memasukkan salah satu konsonan yaitu figur. Terus kan kita tahu bahwa kalau membuat grafik itu kita harus masukin plot kan atau subplot. Nah, di sini saya masukin yaitu untuk AM modulation. Untuk AM modulation itu ada dua. Yang pertama untuk DSB-nya pada time domain, lalu yang kedua ada konvensional untuk time domain. Sekarang kita coba running ya. Nah, ini akan di-run kan. Nah, ketika di-run, tampilannya dia akan muncul seperti ini. Nah, itu berarti artinya kita harus nge-save dulu kan. Saya beri contoh ini AM modulation ya kan. Nah, kita save. Terus kita tungguin nih. Nah, dia kan langsung menunjukkan notifikasi kan. Kayak gitu. Nah, ntar dia akan menunjukkan hasilnya gitu. Seperti yang kita tahu bahwa grafik AM modulation kan dia bentuknya kayak besar kecil gitu kan. Nah, di sini
terlihat nih ada error undefined function AM for input argument or type char. Nah, berarti dia nggak bisa tuh dipakai judulnya kalau ada spasinya. Nah, di situ ada satu poin yang oh berarti nanti kalau kita buat tuh jangan pakai spasi ya. Nah, kayak gitu kan. Nah, sekarang saya akan coba nih bagaimana kalau buatnya itu tidak menggunakan AM modulation, tidak menggunakan spasi maksud saya. Kita AM underscore modulation ya kan. Nah terus udah di save. Terus kita lihat nih hasil grafiknya. Nah kita tunggu ya sebentar. Kita lihat dulu hasil grafiknya. Nah bisa lihat di sini nih. Kan tadi kan saya pakai figur 1 ya. Kita lihat antara codingan sama gambar ya. Nah, yang saya pakai itu adalah figur 1, makanya di sini munculnya figur 1 nih. Nah, lalu ini adalah hasil yang dimunculkan oleh AM modulation untuk DSB-nya pada time domain, lalu ini adalah AM modulation untuk konvensional untuk time domain, di mana terlihat berbeda hasilnya, tapi frekuensinya tetap sama, karena frekuensi yang saya pakai adalah 0 sampai 0,2 kan. Nah, sekarang kita balikin lagi ke pengertian daripada AM modulasi sendiri. AM modulasi sendiri kan adalah memodulasi sinyal frekuensi tinggi dengan amplitude yang berbeda-beda kan, tetapi frekuensinya sama atau tanpa mengubah frekuensinya. Nah, di sini tuh kita lihat nih bahwa saya sendiri gitu pakai time domain antara 2 sampai min 2, berikut dengan sama pada konvensional juga, lalu frekuensi dari 0 sampai 0,2 seperti itu. Jadi sangat membantu ya bagaimana aplikasi MATLAB ini dapat digunakan untuk melakukan simulasi. Oke, kalau gitu sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.